Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz doakan yang jawab salah mudah-mudahan panjang umurnya. Amin. Mudah-mudahan sehat badannya. Mudah-mudahan tambah berkah hidupnya. Amin. Mudah-mudahan tambah banyak duitnya. Amin. Di sini ada yang punya hutang apa enggak? Ada yang punya hutang? Yang mana orangnya? Yang punya hutang, Ahilman doakan semoga cepat lunas. Amin. Di sini udah beli baju lebaran apa belum? Kenapa belum? Oh, uangnya nggak ada. THR udah cair apa belum? Udah cair apa udah habis? Alhamdulillah. Ahilman doakan mudah-mudahan yang jawab salam, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir siang ini Allah takdirkan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Coba lebih keras lagi jawabnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah cerme, buah kesemak. Jauh cakep gitu ya. Buah cerme, buah kesemak. Rame tapi jika lu ngamak gitu. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma, sebelum Ahilman mulai tausiah, angkat kedua telapak tangan kita. Kita baca doa di antara doa yang Nabi anjurkan untuk dibaca di 10 hari atau 10 malam terakhir Ramadan. Doa ini doa agar kita dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini doa agar kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Mau atau tidak? Mau atau tidak? Mau aja, mau banget. Cius. Mie apa? Ayo kita baca ya. Ahilman sekali, Bunda Teteh sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lagi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf. Maka ya Allah, maafkan aku, maafkan kesalahanku, ampuni dosaku, terima semua amalku, dan takdirkanlah hidupku di Ramadan tahun ini mendapatkan Lailatul Qadar. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan Ramadan tahun ini Ramadan
Ramadan yang terakhir untuk hidup kami. Ya Allah, sampaikanlah umur kami untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ibu, coba kalau Ahilman tanya ibu, jawab ya, iya AA gitu ya. Ibu, Teteh, Bapak, di bapaknya lagi ada masalah kelihatannya. Ibu, Teteh, sayang, apa kabar? Semua sehat? Masih gitu jawabannya. Sebenarnya udah ada gantinya sekarang. Masya Allah. Coba biar lebih cepat ya jawabannya. Alhamdulillah. Ibu, bapak, teteh sayang, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Alhamdulillah. Sepertinya ada masalah dari suami. Masya Allah, tabarakallah, senang banget akhirnya Ahilman bisa hadir di Kota Baru Parahyangan. Sebenarnya senang apa enggak? Sebenarnya enggak ada jadwal ke masjid ini sebenarnya. Jadi sore ini Ahilman ada acara dengan satu brand baju dari Bandung di Kota Baru Parahyangan kebetulan. Nah, siangnya daripada kosong, kemudian Majelis Ta'lim Mutif sengaja bikin kajian dadakan. Dadakan atau tidak? Dadakan tidak? Gak apa-apa ya. Yang dadakan tuh biasanya lebih enak biasanya ya. Betul apa betul? Tahu bulat itu enak karena apa? Bukan. Tahu bulat itu enak karena digorengnya dadakan ya. Harganya? Kalau dadakan tapi harganya 10.000 udah nggak akan mau beli, betul? Karena dadakan harganya 500-an, rasanya gurih-gurih ya. Jadi insya Allah ya, insya Allah. Alhamdulillah. Ahilman doakan mudah-mudahan yang hadir siang ini Allah panjangkan umurnya. Amin. Mudah-mudahan yang hadir siang ini Allah sehatkan badannya. Amin. Dan yang paling penting, niatin ya, bunda, teteh sayang, ayah, niatin kajian kita siang ini, niatnya iktikaf di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul atau betul? Iya apa ya? Iya. Alhamdulillah bisa ketemu sama ibu-ibu di Kota Baru Parahyangan. Siapa yang baru pertama kali lihat Ustaz Hilman? Saya lihat itu. Yang langsung ibu. Coba yang langsung siapa? Tunjuk. Ini barunya sekarang ini. Di TV ada nggak di TV? Di YouTube ada? Di Instagram ada? Di TikTok ada? Benar? Coba jujur, lebih kaset asli apa video? Alhamdulillah. Jangan ada dusta di antara kita ya. Tadi Ahilman lewat ke situ kan, ada yang berbisik, kamu Ustaz Hilman teh. Cek teman teh, ya emang kurang kasetnya. Saya mah dibilang kaset teh alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ngan tadi teh pas lewat nggak berbisik, ada kurang enak kalimatnya. Cek teman teh kieu, nya kaset, ngan hanya ka naon, pendek. Ngeriting ngeundeun gitu eta kalimat. Tadi balik deui ka kali itu akhirnya. Rek langsung we ka Garut euy nya udah dari hati yang disebut pendek. Ibu, mah mau nyari hati disebut pendek mah. Pendek teh biasa nama pinter. Nah gitu iya.
Nu pendek mah biasanya pinter karena otak jeung hatena deket. Masya Allah. Ahilman teh aslinya orang Garut. Orang mana? Di sini ada yang orang Garut enggak? Mana? Orang Garut mah biasanya ciri-cirinanya. Lamun, Dodol. Biasanya orang Garut mah perempuan teh cantik-cantik. Biasanya. Nu cantik. Nah biasa nama garelis, pemeketna biasa nama nu kasep, nu teu henteu Ahilman mah lahir di Garut. Tegal Panjang. Buat ibu Tegal Panjang oke. Sanes. Oh ibu profil banget baca profil. Semua fans itu sama aku. Ya Allah, Masya Allah. Jadi Ahilman lahir di Wanaraja, Tegal Panjang Wanaraja, Garut. Terus pesantren di Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Lulus didinya teh langsung keluar. Ayeuna tinggalna di Bogor, di Jakarta. Jadi Ahilman mah tinggal di Bogor. Alhamdulillah Ahilman sudah nikah. Ibu jangan patah hati ya. Saya sudah nikah, istri saya 3 ya. Anaknya tenang. Gak usah nafsu, itu biasa aja. Istri saya berapa? 1, anaknya 3. Anak saya perempuan semua. Yang pertama 9 tahun, yang kedua 4 tahun, yang ketiga 2 tahun. Makanya saya mah di imah teh paling kasih. Karena gak ada lagi laki-laki selain saya, betul? Alhamdulillah hari ini bisa hadir di Kota Baru Parahyangan. Insya Allah ini bukan yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan nanti ada lagi jadwal selanjutnya yang bisa lebih persiapannya panjang ya Bu ya. Karena sekarang mah dadakan semua kan. Insya Allah. Karena ini dadakan maka tausiah kita cukup sekian sampai di sini. Terima kasih. Insya Allah nanti bulan Syawal ketemu lagi. Enggak sebentar. Ini ceramahnya mau pendek mau panjang? Mau pendek mau panjang? Mau sebentar mau lama? Mau bosan? Mau capek? Lu capek saat? Tolong pahami perasaan saya ya. Ibu saya, teteh saya, ayah, nggak kerasa ya. Kita sudah berada di penghujung akhir Ramadan, betul? Sedih apa enggak? Bohong. Sedih apa enggak? Sedihnya karena apa? Tidak bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Benar. Biasa nama sedih nanti can nyieun kue nastar, ini asal yeuh. Buah sedihnya itu mungkin belum bikin kue salju, mungkin belum bikin raginan, jangan-jangan ya, atau nggak bisa mudik dan segala macamnya. Bukan karena itu sedihnya. Tapi sedihnya kita kehilangan kesempatan lagi untuk bisa meraih banyak kebaikan dengan bulan Ramadan. Betul apa betul? Iya apa iya? Iya. Bunda teteh saya, Ramadan ini bukan bulan biasa, bulan istimewa. Kata dalam sebuah keterangan disebutkan begini, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan yatamannau an takuna as-sanah kullaha Ramadan." Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan meminta setiap bulan adalah bulan suci. Tapi sayang, Ramadan datangnya setahun berapa kali? 1 kali, betul? Tapi Allah itu, Bunda, teteh saya, saking baiknya sama kita, Allah itu selalu menghadirkan waktu terbaik dalam setiap etapa kehidupan kita. Itu ada waktu terbaiknya. Ada waktu terbaiknya. Dalam 1 hari ada jam terbaik. Jam berapa? 1/3 malam terakhir. Jam seberapa? Coba yang keras. 1/3 malam terakhir. Jadi kalau Bunda tanya,
di jam berapa jam yang paling baik untuk kita munajat kepada Allah, mendekat kepada Allah, meminta kepada Allah. Dalam satu hari ada jam terbaik. Jam berapa? Sepertiga malam terakhir. Di jam berapa itu kira-kira? Izin. Kalau Isya jam 8, maka jam 8, jam 9, jam 10 itu namanya sepertiga malam pertama. Naik yang kedua 11, 12, 1 itu namanya sepertiga malam kedua. Naik jam 2, jam 3, jam 4 itu namanya sepertiga malam terakhir. Jelas atau tidak? Jelas. Jelas atau tidak? Jelas. Jadi yang paling baik dalam satu hari jam berapa? Sepertiga malam terakhir. Kira-kira jam berapa? Jam 2, jam 3, jam 4. Di jam-jam tersebut Allah turun ke muka bumi. Ngapain Ustaz? Allah mencari hambanya yang mendekat kepada Allah. Kalau ada hambanya yang punya dosa, dia minta kepada Allah ampun di jam-jam tersebut, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau ada hambanya yang sedang susah dan dia minta sama Allah ditunjukkan jalan keluar, maka Allah tunjukkan jalan keluar. Maka tolong catat ini bunda sayang, teteh sayang. Ada satu amalan di jam-jam tersebut yang sangat dicintai Allah. Apa di antara amalannya? Sholat tahajud. Sholat apa? Bunda, teteh, sayang, ayah, sholat tahajud itu sholat yang memiliki keistimewaan yang tak dimiliki dengan sholat sunnah yang lain. Itu hanya ada di sholat tahajud. Apa di antaranya? Tolong catat ini. Ada 4 keistimewaan sholat tahajud yang tak dimiliki di sholat sunnah yang lain, hanya ada di sholat tahajud. 1, orang yang ahli tahajud itu dimuliakan hidupnya. Jadi kalau bunda, teteh sayang ingin dimuliakan hidupnya, ayah ingin diangkat derajatnya, maka amalan harian yang tak boleh kita tinggalkan adalah sholat tahajud. Yang kedua, orang yang sholat tahajud itu ditunjukkan jalan keluar dari setiap kesusahan yang dia miliki. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Lihat ini wajahnya hampir sama semua. Ini kelihatan wajah banyak masalah kelihatannya. Jangan tersinggung, karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah. Betul? Betul. Kalau nggak mau punya masalah jangan Hidup. alias mati. Apa yang paling penting ketika kita dikasih masalah? Catat ya, bukan hanya solusi, tapi yang paling penting diberikan ketenangan oleh Allah untuk menghadapi persoalan itu. Betul? Nah, orang yang ahli tahajud itu ditenangkan hatinya sampai ditunjukkan jalan keluarnya, sehingga dia bisa mendapatkan keistimewaan dengan sholat tahajud yang dia dirikan. Yang ketiga, orang yang ahli tahajud itu ditolong oleh Allah dalam hidupnya. Masya Allah. Bunda, ditolong sama orang lain aja kita senang apa enggak? Sekarang bayangin, yang nolong Allah, senang atau tidak? Nah, orang yang ahli tahajud itu ditolong hidupnya oleh Allah. Dan yang keempat, orang yang ahli tahajud itu dijaga oleh Allah dalam kesehariannya. Dijaga oleh Allah dalam kesehariannya. Ada berapa keistimewaannya? Bisa diulangi? Baik, yang pertama dimuliakan hidupnya. Yang kedua, ditunjukkan dan keluar dari kesulitannya. Yang ketiga, ditolong oleh Allah dalam hidupnya. Yang keempat, dijaga oleh Allah dalam kesehariannya. Mau atau tidak? Kalau mudah mau, kalau mudah pengen, jangan tinggalkan tahajud. Karena di antara ciri orang soleh itu, siangnya dia berdakwah, malamnya dia menangis di hadapan Allah dalam tahajud. Makanya orang yang ahli tahajud itu bunda, bicaranya, tatapannya, gerak-geriknya itu mengantarkan kebaikan. Karena cahaya Allah yang mengantarkan kebaikan dalam hidupnya. Maka dalam satu hari ada jam terbaik. Jam berapa? Sepertiga malam terakhir. Kurang lebih jam berapa? Jam 2, jam 3, jam 4. Lanjut. Dalam satu minggu ada hari terbaik. Hari apa? Hari Jumat. Di hari Jumat
ada jam terbaik. Jam berapa? Baik. Ba'da asar menjelang maghrib. Barang siapa yang berdoa di hari Jumat ba'da asar, maka Allah malu tidak mengabulkan doa-doanya. Makanya pesan dari Ahilman ya, saya, Bunda, Teteh, Ayah, kalau udah masuk hari Jumat dan udah masuk waktu asar, setelah waktu asar sisihkan waktu buat doa, karena di situ doa yang mustajab untuk kita minta kepada Allah. Lanjut, dalam 1 bulan ada tanggal terbaik. Tanggal berapa? 25. Gajian itu biasanya. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Disebut dengan apa? Ayyamul Bid. Diperintahkan sunnahnya apa? Puasa di Ayyamul Bid. Betul? Lihat ya, cara Islam memuliakan satu hari itu biasanya dengan puasa. Makanya Bunda, kenapa hari Senin itu ada perintah Senin, saum Senin sunnah itu? Karena baginda Nabi lahir di hari Senin. Betul? Makanya isi, kalau ada di antara Bunda yang lahirnya hari apa, Bunda boleh memuliakan hari kelahiran Bunda dengan menghadirkan sholat sunnah. Dan itu sebagai bentuk ihtiram dengan kelahiran kita. Itu boleh. Nah minimal dalam sebulan ada sholat sunnah 3 hari Ayyamul Bid. Betul? 13, 14, 15. Dalam 1 tahun ada bulan terbaik. Bulan apa? Bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada malam yang paling terbaik, malam. Alhamdulillah, tahun ini kita diizinkan oleh Allah bertemu dengan Ramadan. Betul? Bahkan kita sudah berada di penghujung hari-hari terakhir Ramadan. Dan kita nggak tahu apakah tahun depan kita masih diizinkan bertemu lagi dengan Ramadan atau tidak. Boleh jadi ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Kenapa A bisa bilang begitu? Ya iya, karena ada satu kepastian yang tidak akan pernah bisa kita lewatkan. Apa? Kematian. Apa? Kematian. A lihat ini wajahnya sama semua. Ini wajahnya camat semua. Apa itu camat? Camat mati. Betul? Semua kita pasti akan mati. Setuju? Cuman kita nggak tahu waktunya aja kan. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, Ahilman belakangan, bisa. Atau dibalik, Ahilman belakangan, Bapak Ibu duluan. Aa kan masih muda, masih panjang umurnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda mati ada atau tidak? Sekarang yang masih muda wafat dikit apa banyak? Bahkan survei membuktikan, lihat, hampir yang masih muda itu potensi matinya lebih besar. Mana buktinya AA? Lihat aja. AA belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Nggak ada. Yang trek-trekan motor mati biasanya siapa? Anak muda. Betul? AA belum pernah dengar ada seorang nenek loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Asal ke ayah begitu mah. Betul apa betul? Yang wafatnya begitu biasanya siapa? Anak muda. Betul? Belum pernah dengar ada nenek kakek mati oplosan minuman keras. Asal ke ayah. Nu kitu maut biasanya saha? Anak muda. Betul? Makanya mati mah nggak ada yang tahu Bunda. Bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan, bisa. Atau dibalik, yang muda belakangan, yang tua duluan. Yang jelas kita semua pasti akan apa? Mati. Betul? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang paling belakang mati, yang di samping mati, yang di tengah Ahilman mati. Mau lah mati dari ketua wafat. Terima kasih. Jadi semua kita pasti akan wafat, iya. Maka izin ya, di antara nasihat Nabi agar setiap ibadah kita punya nilai yang luar biasa,
Apa kata Nabi? Beribadahlah kamu seakan-akan ini adalah ibadah kamu yang terakhir. Jadi kalau bunda lagi sholat seakan-akan ini sholat bunda yang terakhir. Kalau bunda lagi puasa, puasalah bunda seakan-akan ini puasa bunda yang terakhir. Kalau bunda lagi ngaji, diajak ngaji, kan sok banyak alasannya. Haroleam teh, jadi cangkeng teh, kan sok itu kita banyak. Hari diajak belanja beli semangat. Cida, kawan. Cida ngaji, Allah dari cangkeng tuh ngaji teh. Tapi kalau ganti Cida, tadi skor. Tadi itu beli parabotan. Siap tuh. Hari pas tadi diajak ngaji haroream, ada diajak belanja beli semangat. Kunaonnya orang teh sok kadang-kadang sok gitu jawabannya. Dan kita teh nyadar boleh jadi kita teh ini pengajian yang terakhir, betul kan? Sok Ahilman tanya, ada nggak teman kita, sahabat kita, saudara kita tahun lalu masih bertemu Ramadan dengan kita, sekarang udah nggak lagi sama kita, ada nggak? Ada atau tidak? Ada. Maka jadi leha-leha. Boleh jadi kita pun demikian. Tapi ini udah mulai akhir tinggal dikit lagi finish Iya. Ingat kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Apa? Sesungguhnya rangkaian amal itu tergantung apa? Akhirnya. Pertanyaannya ini, bunda, teteh saya, ayah, di akhir Ramadan ini kita mau masuk kategori orang yang menang apa yang kalah? Mau masuk kategori orang yang beruntung apa yang rugi? Sok jawab, mau yang rugi apa beruntung? Mau yang kalah, mau yang menang? Coba biar semangat. Siapa yang Ramadan tahun ini mau jadi pemenang? Angkat tangan, katakan saya. Wah itu cetutik. Siapa yang Ramadan tahun ini mau jadi pemenang? Siapa yang Ramadan tahun ini mau jadi lebih sukses? Mau beruntung? Mau? Mau aja, mau banget? Cius? Ini apa? Pertanyaannya, kita mau jadi beruntung, betul? Kita mau jadi menang, betul? Siapa orang yang beruntung dan siapa orang yang menang itu? Catat. Ada dua orang yang beruntung dan menang saat nanti dia berpisah dengan Ramadan. Ada berapa? Dua. Ada berapa? Dua. Ada berapa? Dua. Pak, berapa Pak? Pak, berapa Pak? Dua. Ada berapa? Dua. Yang pertama, orang yang beruntung saat nanti dia bertemu Ramadan, kemudian berpisah dengan Ramadan, adalah orang yang dengan bulan Ramadan bertambah amalnya di hadapan Allah. Bertambah apa? Amalnya. Jadi saat Ramadan dia berpacu dengan amal. Dia puasa, betul? Dia baca Quran, betul? Dia qiyamul lail, betul? Dia sedekah, betul? Dia taklim, betul? Beres semua amalnya. Selama Ramadan dia isi, apa puncaknya? Amalnya bertambah, bukan hanya bertambah, tapi yang paling penting diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah dan diterima, bertambah dan diterima. Ulangi, bertambah dan diterima. Maka nanti lihat. Kalau dia bertambah amalnya, diterima amalnya, maka orang dikatakan sukses dari Ramadannya, dia istiqomah dengan amalnya pasca Ramadan. Itu nanti pembahasannya di bulan Syawal. Gimana caranya biar istiqomah pasca Ramadan. Tapi poin pertamanya, orang yang sukses Ramadan bertambah amalnya, diterima amalnya. Betul apa betul? Iya apa ya? Yang kedua, orang yang sukses Ramadannya adalah orang yang saat dia bertemu Ramadan, kemudian dia berpisah dengan Ramadan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang hadir di sini punya dosa atau tidak? Punya. Dikit apa banyak? Banyak. Kata guru saya, Hilman, kenapa kamu masih dikasih kesempatan Ramadan? 2 alasan. 1, karena Allah tahu amal kamu masih sedikit, sehingga Allah berikan kamu bertemu dengan Ramadan, agar saat bertemu Ramadan kamu menambah amal kamu, sehingga kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang kedua, kata guru saya, karena Allah tahu dosa kamu banyak, Allah sempatkan kamu bertemu dengan Ramadan, agar dengan bulan Ramadan ini Allah menghapuskan dosa-dosa kita. So, dari 2 kategori di atas, izinnya, dari 2 kategori di atas, yang amalnya bertambah dan dosanya diampuni, kira-kira sudah masuk ke hari 27 Ramadan ini, yang hadir di sini udah dapat apa belum? Udah masuk hari ke-27, yang 2 hal di atas udah dapat apa belum? Allah yang tahu. Kumaha jawabannya? Kan Allah yang tahu. Ini udah hari ke-27 Ramadan ya? Bunda udah dapat apa belum? Udah. Udah dapat. Iya jawaban dari nyanyaannya udah masuk ke 27 Ramadan, tapi ngerasa deh asa kieu wainya. Betul nggak? Asa kenamahan. Betul? Dosa Tambahan. masih nambahan. Itu renungan kerja putih, celilis, cida, cai, CRT ayat di ayat. Di emut-emut tuh orang teh nyanyiannya Ramadan dapat, ujungnya hanya biasa aja. Ramadan datang tadi jemput, pulang tadi antar. Nah, kita ini saat lebat Ramadan sibuk jemput aja, bukber, apa sibuk nanti? Bukber teman SMP ayat tuh, bukber teman SMA ayat tuh, bukber teman kuliah ayat. Berteman senang jumpa ayah dari mana tuh orang mah kayak budak orang sekolah SD ayah dari bukber wali murid anak SD ayah ribu awal Ramadan sibuk ngejengkelkeun bukber, akhir Ramadan sibuk nyeun nastar, nyeun pangsit, nyeun raginan ditaruh di kaliwana beureum berekna kongguan. Jadi pembeli kadang-kadang orang mah. Padahal ada yang perlu kita renungi, apa? Amalnya bertambah, dosanya diampuni sama Allah. Atau kumaha cara ngukurna? Kumaha cara ngukurna? Gampil. Cara ngukurna kumaha hidup orang saatos Ramadan. Laras? Betul? Gimana kehidupan kita setelah bulan suci Ramadan? Betul? Nah, Allah itu pengen setelah Ramadan ada perubahan yang nampak dalam hidup kita, terutama dari perintah puasa yang Allah berikan kepada kita. Karena manusia itu, kita itu, kalau bicara puasa ada 2 jenisnya. Ada berapa? 2. 1, ada yang puasanya ular, puasa orang. 2, ada yang puasanya ular, puasa hilir. 1 puasa ular, 2 puasa ular. 1 puasa apa? Ular. 2 puasa ular. Konon katanya 2 hewan ini, 2 binatang ini untuk memperpanjang hidupnya harus puasa. Kudu puasa. Eta orai mau mengganti kulitnya harus puasa. Eta orai kalau pengen panjang umurnya harus puasa. Tapi beda ular dengan ular puasanya. Apa bedanya? Ular sebelum puasa namanya apa? Ular. Ketika puasa namanya apa? Ular. Setelah puasa namanya apa? Ular. Eta puasa saat orai. Orai mah saat puasa namina orai.
Kerpuasa namina orang, saatos puasa namina orang. Tapi beda dengan ulat. Ulat mah sataacan puasa, nuju puasa, saatos puasa sama sebelum puasa namanya apa? Hilir. Betul? Ketika puasa namanya apa? Kapompong. Setelah puasa namanya apa? Kupu-kupu. Betul? Sebelum puasa orang jijik ngelihatnya. Ketika puasa orang malas ngelihatnya. Tapi setelah puasa dia berubah jadi indah. Orang menginginkan kedatangannya. Makanya kalau di rumah ada kupu-kupu disebut ada apa katanya? Mau ada tamu, betul? Mau ada rezeki, betul? Nah, kira-kira ibu-ibu di Masjid Al-Irsyad masuk kategori puasa mana? Ular apa ular? Jawab, ular apa ular? Sintari. Salah. Kita mah puasa manusia. Aku ular, aku makasih. Emang ibu mau disebut kepompong mau? Kita mah puasa apa? Manusia. Ulat aja berubah, betul? Makanya ulat itu berubah. Jelas atau tidak? Jelas. Ulat aja puasa berubah jadi kupu-kupu. Makanya orang itu nggak sabar tahun orang teh puasa. Sok tuh sabar tahun. Lamun ibu mulai puasa Ramadan 10 tahun. Lamun usia orang ayeuna 30 tahun, berarti kita teh udah berapa tahun puasa? 50 tahun. Kalau usia kita 50 tahun, berarti kita teh udah 40 kali puasa Ramadan. Betul apa betul? Betul. Manya kieu wae. Manya kitu-kitu wae. Betul apa betul? Berarti kita harus berubah. Iya. Berubah jadi apa? Jadi orang yang bertakwa. Jadi apa? Jadi orang yang bertakwa. Nah, berarti la'allakum itu yang Allah inginkan. Betul atau betul? Gimana caranya ngelihat kita bertakwa atau tidak? Takwa itu artinya menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Salah satu cara yang paling mudah untuk melihat orang itu berubah atau tidak, lihat akhlaknya. Lihat apa? Akhlak. Perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Manusia itu bertambah ilmunya, maka meningkat imannya. Meningkat imannya, bertambah ibadahnya. Bertambah ibadahnya, makin banyak amalnya. Makin banyak amalnya, makin indah akhlaknya. Ada berapa? Ini intisari manusia hidup. Jadi manusia itu hidup satu harus bertambah apa? Ilmu. Makanya bunda sekarang ngaji, betul? Bunda taklim, betul? Bunda belajar, betul? Orang bertambah ilmunya, nextnya meningkat imannya. Apa? Meningkat imannya. Maka mohon maaf, bunda, kalau sekarang bunda belajar itu bukan hanya sekedar agar tambah pinter. Kalau cuma nambah pinter, Google sama YouTube lebih pinter dibanding kita. Tapi bunda tuh belajar biar apa? Biar makin meningkat imannya, makin yakin ke Allah, makin dekat ke Allah, nggak gelisah lagi, nggak galau lagi, makin tenang dalam hidup gitu. Dikasih nikmat, syukur, dikasih ujian, sabar. Ketika beramal, ikhlas. Ketika ada takdir, ridho. Karena yang kurang selama ini bukan Allah, yang kurang mah kita aja. Betul? Kita kurang apa? Dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang ajar. Maka nanti dia bertambah ilmu, meningkat iman. Betul? Setelah meningkat imannya ke Allah, maka nanti dia bertambah ibadahnya ke Allah. Bertambah apa? Ibadah.
Udah tambah ibadahnya, makin banyak amalnya. Setelah makin banyak amalnya, maka dia makin indah akhlaknya. Maka kita tuh ngaji biar tambah indah akhlak. Kita tuh ibadah biar makin indah akhlaknya. Nah, orang bertakwa itu indah akhlaknya. Orang bertakwa itu indah akhlaknya. Apa karakter orang bertakwa? Takwa itu dalam bahasa Arab ditulis 4 huruf. Ta, qaf, wawu, ya. Ada berapa? 4. Huruf yang pertama ta, huruf kedua qaf, huruf ketiga wawu, huruf yang keempat ya. Coba lebih keras. Huruf yang pertama ta, huruf kedua qaf, huruf ketiga wawu, huruf keempat ya. Masing-masing huruf dalam kata takwa menggambarkan karakter orang yang bertakwa. Apa karakternya? Seperti apa sikapnya? Bagaimana cara kita menjadi orang bertakwa? Insya Allah Ahilman akan bahas setelah Bunda beramal soleh dulu, menyiapkan infak dan sedekah yang terbaik. Ini Ramadan, hari terakhir. Bunda niatkan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi pas Bunda sedekah, niatin semoga Bunda mendapatkan Lailatul Qadar. Teman-teman pengurus majelis taklim silakan dibantu agar semua bisa beramal soleh dengan tenang. Nanti Ahilman lanjutkan 4 karakter orang bertakwa. Siap? Siap. Siap sedekah? Siap. Ya Allah, yang bersedekah semoga Engkau balas dengan kebaikan. Ya Allah, yang bersedekah Engkau ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, yang bersedekah Engkau ampuni kesalahannya. Ya Allah, yang bersedekah Engkau takdirkan mendapatkan Lailatul Qadar. Sama-sama selawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika.
Ketua Majelis Taklim Mutir. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk kita semua. Bunda, setiap infak yang Bunda berikan digunakan untuk dakwah, dan dari dakwah itu ada orang yang jadi baik karena dakwah kita, maka Bunda yang berinfak mendapatkan pahala yang sama. Maka kalau taklim, Bunda, ini pesan dari Ahilman, kalau taklim sisihin, nggak harus banyak, yang penting ikhlas. Betul? Syukur-syukur kalau bisa banyak lebih bagus, karena Allah itu lebih senang infaknya banyak, ikhlas, daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Betul atau betul? Allah itu lebih senang infaknya ikhlas tapi banyak, daripada sedikit diungkit-ungkit. Betul? Mudah-mudahan yang berinfak kalau balas infaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lanjut materinya? Lanjut? Oke. Jadi orang yang sukses Ramadannya nanti dia mendapat gelar apa? Takwa. Takwa dalam bahasa Arab berapa huruf? 4. Huruf yang pertama ta, huruf kedua kha, huruf ketiga waw, huruf keempat ya. Masing-masing huruf yang merangkai kata takwa menunjukkan sikap orang yang bertakwa, dan sikapnya berkenaan tentang hati. Tentang apa? Hati. 1. Orang yang bertakwa itu hurufnya ta, artinya tawaddu. Apa artinya? Tawaddu. Apa tawaddu itu? Tahu warna duit. Tawaddu itu artinya rendah hati, tidak sombong. Betul? Kebalikannya namanya takabur. Tawaddu rendah hati, kebalikannya takabur alias sombong, sering membanggakan diri. Apa itu sombong? Batalul haq wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Orang sombong biasanya karena 4 hal. Karena apa? Karena apa? 1. Orang itu sombong karena berapa? 4 hal. 1. Ada orang sombong karena harta. Ada atau tidak? Ada tidak? Oke. Sekarang saya mau tanya, Bunda, kita itu nyari harta boleh atau tidak? Boleh. Bunda, kita itu punya harta boleh atau tidak? Boleh. Hati-hati ya. Garis bawahi, Islam itu tidak melarang kita punya harta, tapi Islam itu melarang kita untuk dibutakan dengan harta. Makanya kalau ada yang bilang, buat apa dunia? Ngapain cari dunia? Dunia mah nggak ada. Cek apa salah kalimatnya? Dunia butuh atau tidak? Harus atau tidak? Maka lihat ayatnya, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas ayat 77. Apa kata Allah? Dan carilah keutamaan akhirat. Ini rumusnya. Tapi jangan lupakan dunia. Jadi dunia harus. Bunda kerja harus, bisnis harus, jadi orang kaya harus, punya uang harus. Kenapa? Toh nyatanya orang bisa zakat dengan uangnya, orang bisa infak dengan uangnya. Betul? Makanya kalau ngisi di korporat, di perusahaan, saya bilang, ayo yang giat, semangat kerja, ayo serius. Jangan kemudian kita merasa bahwa dunia mah gak dibawa mati. Cek saha, tergantung bawahnya. Betul? Betul lah. Memang dunia gak dibawa mati, tapi punten, ibu kalau mati naik apa? Ambulan. Ambulan dibayar atau ante? Pakai apa bayarannya? Kan gak mungkin terima kasih doang. Gali kubur, nunggu dibayar te? Makin naon? Bikin tahlilan 3 hari 3 malam, pakai duit tidak? Mau bangun masjid pakai uang tidak? Mau bangun sekolah pakai uang tidak? Cari dunia, jadi orang kaya. Tapi ingat, jangan dibutakan dengan dunia. Betul? Boleh punya dunia, tapi jangan sombong. Jangan apa? Sombong. Ibu tahu korun nggak? Tahu korun? Tahu. Kenapa?
Di mana keterangan Qarun? Cerita sejarah. Qarun kaya atau tidak? Kaya. Uangnya banyak tidak? Banyak. Tapi mohon maaf, Qarun karena dia sombong dengan hartanya, ujungnya hartanya tidak menjadikan dia mulia, bahkan hina di hadapan Allah. Betul? Maka hati-hati. Boleh kita dapat harta, tapi jangan sombong. Harta itu titipan dari siapa? Kalau dititipin, alhamdulillah. Kalau nggak dititipin, berarti kita belum pantas mendapatkannya. Kalau punya, jangan sombong, jangan merasa. Ibu belajarlah dari tukang parkir. Dari siapa? Tukang Tukang parkir. parkir. Tukang parkir mobilnya dikit apa banyak? Motornya dikit apa banyak? Apakah ada tukang parkir yang sombong? Iya, mobil saya banyak. Dan yang paling luar biasa, ketika mobil itu keluar, apakah tukang parkir marah? Malah yang ada dibantuin keluarnya. Betul? Ayo mundur, kiri, kiri, kanan, kanan. Makin bersih, makin tenang tukang parkir. Betul? Harta boleh kita miliki, tapi jangan jadi sombong. Karena ada orang yang sombong karena harta. Ada? Yang kedua, orang bisa sombong karena pangkat jabatan, karena tahta, karena popularitas, karena nama baik. Hati-hati. Ibu tahu Firaun? Kenapa? Di mana kenalan sama Firaun? Firaun raja atau bukan? Punya kuasa tidak? Punya pangkat tidak? Punya jabatan tidak? Mohon maaf, karena dia sombong, pangkat jabatannya tak menjadikan dia mulia di hadapan Allah. Malah kemudian Allah jatuhkan. Tapi boleh nggak umat Islam punya jabatan? Boleh nggak kita punya kekuasaan? Silahkan. Kalau mau jadi politisi yang baik. Jangan nanggung. Jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, jadi presiden bahkan. Betul? Tapi saat dititipin tahta pangkat jabatan, semuanya bukan menjadikan sombong, tapi menjadikan jalan buat makin dekat. Yang ketiga, hati-hati. Orang bisa sombong karena ilmunya. Nauzubillah. Orang sombong karena apa? Ilmunya. Ada atau tidak? Ada. Maka mohon maaf, ibu dalam hidup jangan merasa pintar. Harusnya pintar merasa. Catat status hari Selasa itu. Jangan merasa pintar. Harusnya pintar Merasa. Ibu pulang dari ngaji, ulang ngerasa pang pinter nah. Ulah. Urang mah bodoh. Da urang mah teu bisa nganaon. Ku Allah dipasieun ilmu juga. Betul? Mata ulah ngerasa pang pinter nah. Ulah. Ilmu tadi makin tinggi, ilmunya makin berisi, makin betul? Ibu kata orang, mana mah teu ngarti. Nya, abi mah teu ngarti. Mana mah bodoh. Nya, abi mah bodoh. Ece lu pinter mah. Ece pang pinter mah. Pokoknya bisa kompeten. Ayo pang pinter di bawah. Ibu lamun ibu ngerasa pinter, betul ngerasa pinter gak ada habisnya. Buat apa ibu ngaji kalau ibu ngerasa pinter? Buat apa ibu taklim kalau pulang ngaji ngerasa pinter? Buat apa? Justru dengan ngaji rendah hati. Oh, ternyata ya, makin belajar makin kita nggak tahu apa-apa ya. Ketemu ustaz ini lain ilmunya, ketemu ustaz ini lain penyampaiannya. Ketika ustaz ini beda rasanya, beda kan? Beda. Itu yang masih siapa? Allah. Makanya bunda minta sama Allah, biar Allah tuh nitipin ilmu sama kita. Dan kalau Allah udah ngasih ilmu sama kita, jangan jadi sombong, betul? Dan hati-hati, yang keempat, orang itu bisa sombong karena amal ibadahnya. Sombong kenapa? Ibadahnya. Bisa sombong karena ibadah? Bisa. Ibu pulang ngaji, ngobrol dengan temennya, Ece, nah, kita alhamdulillah ngajinya, masya Allah, kita mah insya Allah ahli surga. Masya Allah, insya Allah kita ngajinya ahli surga, orang ngajinya. Nah terus bunda tuh lihat yang gak ngaji, bilang gini, tuh tinggalkan, cetuti, yes. Si cetuti banyak, kalau senang jubah semangat cetuti. Ngaji, Korea. Ini mirip. Bunda teh pulang ngaji ngerasa pang sorena
hati-hati. Boleh jadi lu ngaji lebih soleh dibanding kita, betul? Boleh jadi Cetuti punya amalan istimewa. Nah, senam jumpa. Buah-buah Cetuti eta boga amalan istimewa naon? Cetuti mah tiap pagi teh sedekah pakai mobil banking. Bener tuh? Daripada orang infak lewat pura-pura sare, infak lewat pura-pura hatur nuhun hapunten. Jangan-jangan Cetuti yang gak ngaji lebih mulia dibanding kita, betul? Maka hati-hati, jangan merasa soleh, harus belajar merasa salah. Ulangi. Jangan merasa soleh, harus belajar merasa salah. Kenapa AA? Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Status hari Rabu ya. Jangan merasa soleh, harus merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Coba ulangi. Jangan merasa soleh, harus merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Betul? Justru bunda teh pulang ngaji jadi ngerasa, ya Allah, si Ahil mah mending ngetik pisah ke abis tehnya, terus abis teh mending seueur. Nya si Aih mending ya Allah bener dosa abis teh. So ibu dipikir-pikir dosa kita banyak dikit. Ibu ya kerja ngaji oke kadang-kadang dosa mah aya. Kadang-kadang ya mah. Kadang-kadang ngaji oke kadang-kadang dosana aya, bener deh. Ibu mau pakai cincin lain aja dah. Mangga teman teh. Tidak. Kan bisa kia atau menikir. Tidak nggak mau kalah. Cek si Ida teh, dia jilbabnya baru. Cek si Ida teh, namun digebai-gebai seperti Cetuti cincin, Cek Ida jilbab, temennya Cililis pakai kalung halus. Hari itu ayat mau HP dipakai ngomongin ayat boba di keluarga ayat boba tilu naon fungsinya teh keur ngaji coba ayat itu ayat dia ngaji dek dia ibu kebiasaan dia ibu malah mengaji teh sok jeung baturanana singkat cerita anak teh telat saya datang ku ibu teh dikieukeun pakai kantong Ike kaya batu udah cek batu teh ibu kosong soal kautannya ayah itu tuh ayahnya ayah dia ayah gimana jalannya justru kan eta teh beh nambah silaturahim betul ibu mah ngaji jeung Ceu Ida balanja jeung Ceu Ida senam jumba jeung Ceu Ida ngagosip jeung Ceu Ida cek atuh istighfar seutik mah ganti yang lain kudu nama eta teh ibu kadang-kadang ditanya ari bunda teh nasi ngaji sok hayang jeung si Ceu Ida wae aa jeung Ceu Ida mah sok rame naon aya we bahan gosip teh ternyata ate baru ngecek bunda malah mun ngaji jeung ibu-ibu nu lain teh sok ngobrolkeun batu wae nemuan ustadna diuk duaan ngobrol we kieu ditoel ibu nate baris dua jarum 5 cek emang naon jilbabnya kembang-kembang cek si ucap teh emang naon jilbabnya kembang-kembang ucap apa naon teh teh kapak meja dah abi mah apal eta teh cek si ucap teh emang kamu apal di mana
teh aya dina Shopee aya. Sarua pisan eta teh. Gana teh sebenarnya. Geus beres ngomongkeun lainna ka tukang. Eceuk tingalikeun. Tukang orang pisan itu. Tukang orang pisan. Cek si Eceuk teh. Naon? Eta bulu matana. Si Eceuk teh kan rek ngolong kieu teh kan. Dikirim-kirim gitu. Si Eda teh nyadar ngomong kan bulu mata nu lain. Manehna ge panjang bulu mata. Dan kepelong we kurang meureun. Geus beres ngomongkeun jamaah, beres cici ngawulung ka dieu teh anjing teh kan. Dieu ngawulung. Mending lamun ustaz ngeunang siga ahli mah kan enakeun nya ustaz teh kan. Aya eureun ilmuna teh jelas gitu. Ayo tuluh kieu aja. Aduh bisa can gaji beres geus tanya. Eceuk, engke jadi ngabaso kan ya. Ngaji teh can beres. Geus janjian ngabaso aya teh kitu aya. Aya kitu aya. Kumaha jalmi? Tak aya mah yakin. Iya bunda ngaji ya ayeuna. Geus mikireun, ki bumper di mana ya? Bumper di mana ya? Aya kitu aya teh. Biasanya di tengah tadi bisa dinyata. Nges beres ngomongkeun lain, ngomongkeun ustadna, gitu biasana mah. Eceuk, eta ustad Hilman teh nya. Abi mah fans pisan ka ustad Hilman. Kumaha kitu dina TikTok tiap hari Hilman we abi mah. Resep we keur makasih. Seorang yang menikah koyo bisa gak suami siga Hilman. Cek ibu teh, cek temenan hari mana ngaca tuh mana teh ayo ke Hilman ngobrol we buah-buah teh jangan-jangan yang di luar yang gak ngaji lebih bersih hatinya dibanding kita yang ngaji, betul nggak? Ulah ngarasa soleh, kudu ngarasa salah. Betul? Sok ulah ngaji teh ngarasa salah. Eceuk ah, ayeuna mah urang berubah nya urang teh nya. Urang ngomongkeun batu bae nya ceuk nya. Kemat cenah lamun ayeuna naon teh we nya cenah. Hiji nya ciri orang bertakwa teh huruf ta, artinya apa? Tawadhu. Artinya apa? Tawadhu. Huruf yang kedua qaf, artinya qanaah. Naon artinya? Qanaah. Naon qanaah teh? Menerima padanya. Naon qanaah teh? Menerima padanya. Merasa? Oke. Qanaah itu artinya merasa cukup dengan pemberian Allah dan terus berikhtiar mendapatkan yang diinginkan. Jadi lain rasa cukup kumpul lain. Ibu kata berak, cekek. Rasa cukup. Eta mah lain qanaah. Eta mah lieur eta. Ibu, misalnya ada anak ibu belum nikah. Nikah tuh kamu teh, mama, aku mau qanaah dengan kamu. Memang takdirnya. Eta bukan qanaah. Maka catat. Kita tidak boleh qanaah dengan dua hal. Catat ya. Kita tidak boleh qanaah dengan dua hal. Satu, kita tidak boleh qanaah dengan ilmu. Nah, ibu dengan ilmu ulah qanaah. Ibu diajak ngaji, "Ojo, ngaji." Cekap. Terus cekap. Terus ilmu terus cekap. Alim sekali cekap. Eta mah lain qanaah eta mah males eta. Nu kadua, kita tidak boleh qanaah dengan amal ibadah. Ulah. Ibu diajak sholat, "Cok, sholat." Cekap. Lu kamari atas ayat cekap. Mau yang cekap. Mah teu. Jadi kita nggak boleh qanaah sama ilmu dan sama amal ibadah.
Kita teh kudu qanaah dengan harta, dengan pemberian Allah. Dalam urusan dunia kudu qanaah. Ibu dikasih rezeki sabaraha oge kudu naon? Qanaah. Ibu dikasih suami kudu naon? Ibu punya suami atau tidak? Suami ibu dengan Ahilman sama atau beda? Lebih kasep sah. Suami. Nu ngajawab Ahilman lebih kasep teu qanaah. Lamun ibu menjawab Aa lebih kasep teu qanaah. Lamun ibu menjawab lebih kasep saha? Qanaah. Merasa cukup dengan penderitaan hidup. Kenapa suami ibu dengan Aa lebih kasih suami ibu? Iya, karena yang mau sama betul? Ibu rek bilang dia ke Aa menikah kasih Aa mau dan Aa dia mau terpikat sama ibunya. Kalaupun saya mau nambah lagi pasti saya mikir-mikir dulu. Mau mungkin ini nukir mau. Sinjarau ya Allah pahit. Pasti milih dulu. Jeung pasti Aa oke menganalisa dulu. Mual milih kita. Qanaah merasa cukup dari Allah dan terus berikhtiar mendapatkan yang diinginkan. Itu qanaah. Matakna ilmu ulah qanaah, amal ibadah ulah qanaah, tapi urusan harta kudu qanaah. Lamun teu qanaah, engke bunda punya penyakit iri dengki. Kata orang Bandung mah naonnya sirik kabatu. Betul? SMS susah melihat orang, senang melihat orang. Kumaha cirina gitu. Tetangga beli kulkas baru, dia yang kedinginan. Betul? Tetangga beli kompor gas, dia kepanas. Tetangga beli mobil baru, dia katabrak. Dan itu tuh pokoknya. Tetangga naik jabatan, dia stroke ringan. Tetangga masang parabola, kita minum Paramex. Tetangganya beli iPhone Pro Max, kita minum Promah. Sakit perut, betul? Ini mungkin orang cara qanaah mah biasanya punya kebiasaan naon sok ngabandingkeun hidup jeung batur. Betul? Mata hidup mah kalau mau bahagia ojo dibandingkan, jangan dibanding-bandingkan. Lamun kata orang Sunda mah ulah tuturut jadi karena muning gitu. Lah itu turut muning, tuturut batur. Jadi karena muning eta muning bukan salah bawa kamu sih. Hirup mah ulah tuturut muning. Jadi akhirnya orang yang qanaah mah bahagia, merasa cukup, tersilau dengan orang lain. Ningali laki-laki lu kasep, kasepan suami aku. Lihat laki-laki yang ganteng, kasepan gantengan suami aku. Lihat suami yang banyak duitnya, miskinan suami aku. Lihat batur yang jabatannya tinggi, tersilau. Tapi hayang oge. Buat dia tidak ada yang paling nikmat kecuali apa yang Allah kasih. Betul? Maka ini rumus bunda. Jangan suka mengukur kaki kita dengan ukuran sepatu orang lain. Betul? Belum tentu ukuran sepatunya sama. Setuju? Ibu nggak bisa jalan begini. Enak kali ya kalau punya suami kayak Ustaz Hilman. Kali. Jadi ibu teh enak benernya punya suami kayak Ustaz Hilman. Belum tentu. Ibu tak apal we abdi teh kumaha asli. Geus ibu tarimakeun si Kang Udin, Kang Agung, Kang Udin eta teh terbaik buat kita. Bener tuh? Sok ibu kabayang teh kalau punya suami kayak Hilman. Tinggalkeun wae. Nyaon deui can deg-degan atuh da. Nu kieu mah deseueur hoyong teh. Karena hati teh teu kieu, teu kieu. Dikit-dikit foto apalagi ama kan favoritnya mama semua kan. Untungnya emak-emak saya mah bukan anak muda ini, emak-emak antara ieu. Maka isi
saya mau cemburu banget ya mau cemburu ya. Jadi teh kudu deg-degan. Aduh, untung ya istri saya bukan ibu yang ada di sini. Dia orang teguh aja. Untung istri saya bersabar, tercemburuan, ditinggal. Ya teh Aiman Ramadan belum pernah buka di rumah. Cukup sekian dan terima kasih. Saya tanggal 20 lusa berarti besok masih ada 20, 21, 22 lebarannya di Makassar di Goa. Terus nggak lama dari situ berangkat umroh. Juninya haji. Oke, setelah itu ke Jepang. Kira ke Garut. Jadi bulan depannya lagi ke Jepang, bulan depannya lagi ke Malaysia, depannya lagi ke Eropa. Jadi pembeli kita jadwal teh pembeli. Makanya ada yang nanya, Ira ke Bandung. Teh ke Bandung biasanya sebulan sekali. Di TSM Senin pekan keempat biasanya. Setelah itu mah jarang. Makanya ayeuna bisa ketemu Ali Irsad teh aduh meni seneng pisan. Kira-kira lamun Aiman ka dieu rutin mau atau tidak? Beneran? Mau bosan? Mau capek? Mau capek sama? Mirsep ibu-ibu Parahyangan teh meni sarariwali ya. Padahal duit baru gak duit itu. Apalan. Masya Allah. Resep. Nah, ternyata sikap Kona itu penting atau tidak? Ada saya. Merasa cukup dengan pemberian Allah. Betul? So, huruf yang pertama apa? Ta, artinya tawadhu. Huruf yang kedua, fa, artinya qanaah. Dua huruf selanjutnya, apa saja Ustaz jadi orang bertakwa? Bagaimana cara kita menjalankannya? Kita akan bahas di episode yang akan datang. Ya, karena udah jam 3 kurang 10, jadi akhirnya harus cukup. Kan mau panjang kajiannya, mau atau tidak? Mau lanjut atau tidak? Insya Allah ya. Huruf yang pertama tawadhu, huruf yang kedua qanaah. Masih ada 2 huruf lagi. Wow, ya. Terus gimana biar istiqomah pasca Ramadan? Gimana caranya nahan godaan setelah Ramadan? Gimana jadi orang yang lebih baik 11 bulan ke depan? Insya Allah bulan depan Aiman ke Bandung kita akan bahas kajian selanjutnya. Insya Allah. Hari ini ada ilmunya tidak? Ada manfaatnya tidak? Kajiannya senang apa enggak? Bagus enggak? Bagus. Ada manfaat? Ada. Bisa diamalkan? Bisa. Insya Allah.